Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 453. Chapter 453 Intimidasi. Masalah ini jauh lebih besar dari itu. Kakak senior, Anda seharusnya memberitahu kami sebelumnya. Kami akan melakukan sesuatu jika Anda melakukannya. Sekarang Imperial Sun Moon Academy berhasil beriklan di hadapan kita. Tidak ada satu orang pun di Bright City atau kota-kota sekitarnya yang tidak mengetahui pertandingan tersebut. Faktanya, semua orang di federasi tahu tentang itu. Jika kami kalah dalam pertandingan ini, rasa malu akan menjadi terlalu besar. Apakah Anda pernah mempertimbangkan semua ini sebelumnya? Shen Yi berbicara dengan sungguh-sungguh. Saya mengenal murid-murid saya, kata Wu Zhangkong. Saya tidak akan memutuskan untuk melakukan ini jika saya tidak percaya diri pada mereka. Saya ingin mereka menghadapi tantangan yang sulit, hanya dengan begitu potensi mereka akan bangkit. Jika mereka kalah, saya akan memikul tanggung jawab dan mengundurkan diri. Tapi jika mereka menang, saya yakin suatu saat mereka akan menjadi generasi penerus dari 7 monster Shrek. Saya mempercayai mereka. Saya rela mengorbankan diri saya untuk menyelamatkan reputasi Shrek jika diperlukan, tapi saya yakin dengan kemenangan mereka. Garis terdiam sesaat sebelum Shen Yi berbicara lagi. Baik, aku akan menangani semuanya di sini. Saya akan memberikan jawaban mereka sebentar lagi. Dia menutup telepon. 5 menit kemudian, komunikator Wu Zhangkong menelepon lagi. Penatuakai setuju untuk mengizinkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, Anda harus mengembalikan anak-anak itu dengan selamat. Mereka adalah harapan kami untuk masa depan. Dia juga berkata. Apa yang dia katakan? Wu Zhangkong bertanya. Dia bilang dia ingin melihat Tang Wulin dan timnya kalah dalam pertandingan ini. Terkadang, kalah bukanlah hal yang buruk. Wu Zhangkong segera menjawab, kegagalan adalah kunci sukses, tetapi mereka hanya bisa mencapai puncak dengan terus meraih kemenangan. Mereka akan memenangkan pertandingan ini. Saya yakin itu. Baiklah kalau begitu, kami akan mengatur semuanya dari sini, jadi awasi saja mereka. Tang Wulin membuka matanya dan melirik jam di ruang konferensi. Dia tidak bisa membantu tetapi merajut alisnya. 2 jam telah berlalu, namun belum ada yang datang untuk mengambilnya. Apakah mereka melakukan ini dengan sengaja? Setelah bermeditasi sekian lama, tubuhnya berada dalam kondisi puncak dan pikirannya sangat terfokus. Seperti yang dikatakan Wu Zhangkong, Tang Wulin tampil paling baik di bawah tekanan. Ada intensitas pantang menyerah pada dirinya saat itu. Satu demi satu, teman-temannya bangun dari meditasi setelah dia. Tetap tidak ada. Haruskah kita pergi melihat apa yang terjadi? Xie bertanya pada Tang Wulin. Mari kita tunggu sebentar lagi, kata Tang Wulin. Kami yang menantang mereka, saya rasa mereka tidak akan meninggalkan kami begitu saja. Mereka mungkin sedang mempersiapkan banyak hal, atau mungkin butuh waktu untuk menemukan lawan yang tepat untuk kami. Mari kita tunggu dan lihat saja. Tepat ketika Tang Wulin selesai berbicara, pintu ke ruang konferensi terbuka dan pria parubaya yang sama sebelumnya masuk. Semuanya sudah siap sekarang. Pertandingan akan diadakan di arena akademi kami, kata pria itu. Apakah Anda membutuhkan lebih banyak waktu untuk bersiap? Kami siap, kata Tang Wulin. Ikuti aku kalau begitu. Bahkan sampai saat ini, pria tersebut masih belum memperkenalkan diri atau menanyakan nama mereka. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan keluar pintu. Mereka mengikutinya ke lift dan menuju ke atas, mengganti lift begitu mereka mencapai lantai 36. Kali ini, mereka bergerak secara horizontal untuk beberapa saat sebelum turun. 2 menit kemudian, lift itu berhenti. Ketika pintu dibuka, dunia logam yang diproduksi sebelumnya tidak terlihat. Di depan mereka ada aula lebar dan terbuka yang terbuat dari batu. Batu yang tampaknya sederhana ini melepaskan fluktuasi energi yang kuat, membuatnya tampak kuno. Kekuatan jiwa Tang Wulin mulai bergeser dengan gelisah di dalam dirinya di bawah pengaruh mereka, beredar lebih bebas dari sebelumnya di dalam tubuhnya. Pria itu terus maju dalam diam. Aula ini terbentang lebih dari 500 meter persegi, dan di atas langit-langit terdapat sebuah lukisan dinding. Tang Wulin menatapnya, terpesona oleh pemandangan itu. Seorang pemuda yang mengenakan seragam Akademi Shrek duduk di tengah alun-alun, dikelilingi oleh banyak siswa yang mengenakan seragam putih dari Akademi Sun Moon.
Dibandingkan dengan seragam modern mereka, desain ini jauh lebih sederhana, tapi tetap saja seragam Sun Moon Academy. Siapa itu? Tang Wulin tidak bisa mengerti mengapa, tapi dia merasakan keakraban saat dia menatap sosok siswa Akademi Shrek itu. Di ujung aula ada sepasang pintu melengkung raksasa dengan tinggi 15 meter dan lebar 30 meter. Mechas bisa dengan mudah melewati mereka. Ini adalah ruang tunggu arena. Anda akan segera dikirim. Pria itu menunjuk ke bangku batu di samping, memberi isyarat agar mereka duduk dan menunggu di sana. Ruang tunggu sebesar ini, Tang Wulin mengira ini adalah arena. Dia samar-samar bisa mendengar raungan teriakan di luar gerbang. Tekanan pertandingan ini semakin membebani pundaknya. Mereka pasti sudah banyak persiapan dalam 2 jam terakhir ini. Pria itu membuka pintu kecil ke samping dan berjalan masuk. Kelompok Tang Wulin hampir melompat ketakutan ketika raungan keras kerumunan tiba-tiba meledak ke aula. Mereka bisa mendengar seseorang berteriak, "Akademi Shrek datang untuk menantang kita. Apakah kita akan membiarkan mereka menginjak-injak kita?" Tidak. Siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy, kita harus bersatu dan mendukung juara kita. Kita harus mengalahkan anak-anak nakal ini dari Akademi Shrek dan mengirim mereka kembali ke tempat asal mereka dengan ekor di antara kaki mereka. Kami akan menunjukkan kepada benua bahwa kami adalah akademi terhebat. Apa itu datang dari arena? Kerumunan meraung tanda setuju menanggapi pidato provokatif tersebut. Kutukan terhadap Akademi Shrek dilontarkan, di tengah-tengah teriakan itu. Apakah mereka mencoba pamer? Gu Yue bertanya, matanya menyipit. Ya, mereka ingin mengintimidasi kita. Santai saja, semuanya, kata Tang Wulin. Xie memutar matanya. Intimidasi apa? Berapa biaya per pon? Su Xiaoyan menggelegak karena kegembiraan. Sepertinya ada banyak orang. Mereka semua akan bisa melihat betapa hebatnya jiwa bela diri saya sekarang. Apakah kalian pikir saya memiliki kesempatan untuk memasuki pelataran dalam? Ye Xinglan menyilangkan lengannya. Stargot Swordku haus akan air mata mereka. Pev, haus. Apa itu benar-benar sesuatu yang harus dikatakan seorang gadis? Xie menyeringai. Kamu mau mati, kata Ye Xinglan dan Su Lizhi berbarengan. Su Lizhi melempar roti babi ke mulut Xie. Xie menghindar dan bersembunyi di belakang Tang Wulin, meraih roti itu dari udara saat dia melakukannya. Dia berpura-pura malu saat berkata, "Kapten, aku sangat takut." Giliran Tang Wulin memutar matanya. Aktingmu payah. Xinglan, saya tidak kenal dia. Jika Anda ingin memukulinya, saya akan membantu Anda menahannya. Ye Xinglan mendengus. Aku akan mengingatnya. Kita bisa membahasnya nanti. Wulin, apa rencananya? Mata Tang Wulin bersinar dengan cahaya tajam, dan dia mengangguk ke arah Gu Yue. Gu Yue mengangkat tangannya, cincin jiwanya naik dari bawahnya saat dia menciptakan kubah es di sekitar mereka. Mereka diisolasi dari penyadap sekarang. 10 menit kemudian, sebuah suara dingin berkata, pertandingan akan segera dimulai. Silakan masuk arena. Kubah es mencair dari atas dan segera menguap ke udara. Hati pria paruh baya itu bergetar melihat pemandangan itu. Kekuatan kontrol mereka kuat. Pintu melengkung raksasa perlahan-lahan terbuka dan kerumunan menjadi lebih keras dari sebelumnya. Kegembiraan mereka menggelegar di seluruh arena. Apa yang ada di balik pintu jauh lebih terang daripada aula batu, membutakan kelompok Tang Wulin. Sebelum mata mereka bisa menyesuaikan, pria itu membimbing mereka masuk. Soul Land 3 Chapter 454. Chapter 454 ke arena. Tang Wulin melangkah maju dengan kepala terangkat tinggi, rekan-rekannya mengikutinya. Mereka berjalan dengan punggung tegak dan dada terangkat. Mereka tidak hanya di sini untuk menyelesaikan ujian mereka. Mereka juga harus memenangkan kemuliaan untuk Akademi Shrek. Hanya setelah memasuki arena, Tang Wulin memahami ukurannya. Bahkan Akademi Shrek tidak bisa membanggakan arena sebesar ini. Dicontohkan Kolosem lama, di mana para juara bertarung melawan monster jiwa sampai mati untuk hiburan orang lain, arena terbentang panjang dan lebar. Stand penonton dengan mudah dapat menampung 150.000 orang. Sepengetahuan Tang Wulin, ini bahkan mungkin stadion terbesar di seluruh benua. Itu berdiri di jantung Imperial Sun Moon Academy, dikelilingi oleh banyak gedung pencakar langit. Stand hampir penuh. Jelas bahwa tidak semua penonton adalah pelajar, karena akademi jarang memiliki populasi pelajar lebih dari 10.000. Tang Wulin tidak dapat memahami dari mana mereka semua berasal. Saat timnya memasuki stadion, kegembiraan mereda. Lebih dari 100.000 tatapan bertemu pada mereka sekaligus.
Meski berkemauan keras, mereka tidak bisa membantu tetapi goyah di bawah beban begitu banyak tatapan bermusuhan. Su Xiaoyan dan Su Lizhi menderita yang paling parah dari semuanya, wajah mereka memucat di depan penonton. Semua tim Tang Wulin terpengaruh oleh permusuhan yang terkonsentrasi. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Sepertinya ini akan menjadi lebih sulit dari yang saya kira. Dia melangkah maju dan memanggil cincin jiwa emasnya. Itu bersinar paling megah, memanggil esensi darahnya untuk melonjak di dalam dirinya. Dia menegakkan punggungnya dan berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Aura esensi darah berkobar di sekelilingnya, menyebar untuk menyelimuti rekan-rekannya. Mereka merasakan tekanan pada pikiran mereka mereda seperti itu. Dunia di sekitar mereka tampak semakin kecil, dan diri mereka sendiri semakin besar. Didukung oleh aura Tang Wulin, mereka mampu berdiri tegak dan percaya diri sekali lagi. Di peron, seorang pria tua mengerutkan alisnya. Cincin jiwa emas. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Apakah itu cincin jiwa jutaan tahun? Mustahil. Seorang pria paruh baya berseru di sisi pria tua itu. Bahkan pagoda roh tidak memiliki binatang jiwa jutaan tahun. Cincin jiwa jutaan tahun hanya muncul 2 kali dalam semua sejarah. Tapi kedua kali itu terjadi di Akademi Shrek. Kita harus mengawasinya, kata tetua itu. Iya. Di hadapan kekuatan agung dari cincin jiwa emas, tatapan para penonton tidak lagi tampak begitu mencekik. Tapi penangguhan hukuman seperti itu tidak bertahan lama. Segera setelah itu, tribun dipenuhi dengan umpatan kasar, semuanya diarahkan ke tim Tang Wulin. Dengan kepala terangkat tinggi, Tang Wulin mengabaikan ejekan itu dan melanjutkan pawai ke tengah arena. 6 orang menunggu di ruang itu. Mereka mengenakan seragam putih dari Imperial Sun Moon Academy, wajah yang mengkhianati pemuda yang menyaingi Tang Wulin. Selain keenamnya, seorang pria berusia 40-an melayang di sisi panggung, kakinya cukup jauh dari tanah. Dia dilengkapi dengan baju besi perang, dan dari keindahannya, Tang Wulin memperkirakan itu dari jenis 3 kata. Apakah dia wasitnya? Atau apakah mereka sengaja membawanya ke sini untuk mengintimidasi kita? Memasuki panggung besar untuk pertandingan akan membuat takut kebanyakan orang. Tapi bukan Tang Wulin. Dia menerima tantangan itu dan akan bangkit untuk mengatasinya. Ini sudah tertanam dalam sifatnya sehingga teman-temannya terbiasa menyebutnya mata air. Semakin keras dia ditekan, semakin besar kekuatan dia akan bangkit kembali. Senyuman percaya diri di bibirnya, dia mendekati lawannya untuk menyambut mereka. Kedua tim pun berjejer untuk saling berhadapan. Berbeda dengan tim Imperial Sun Moon Academy, tim Tang Wulin tidak mengenakan seragam akademi mereka. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian olahraga hijau yang sama. Itu yang terbaik yang bisa mereka lakukan, melihat seragam mereka telah disita saat ujian dimulai. Sekarang saya akan mengumumkan aturan pertandingan, kata wasit. Apa? Tang Wulin meletakkan tangannya di telinganya. Saya berkata, saya sekarang akan mengumumkan aturan pertandingan, kata wasit sambil meninggikan suaranya. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu. Terlalu berisik di sini, kata Tang Wulin, mengedipkan matanya yang besar seperti rusa betina. Ekspresi pria itu kabur. Apakah kamu di sini untuk bertempur atau tidak? Maaf, saya tidak mengerti. Bisakah Anda mengulanginya lagi? Ada terlalu banyak lalat yang berdengung di sini, jadi aku tidak bisa mendengarmu. Bisakah Anda menggunakan semprotan serangga untuk membuat lalat ini diam dulu? Suara Tang Wulin terdengar nyaring dan jelas di stadion. Dia telah menuangkan kekuatan jiwa ke dalam suaranya untuk memastikan itu terjadi, tetapi peralatan siaran pasti akan menangkapnya. Angkat penghalang, perintah wasit, wajahnya masam. Sebuah film putih transparan meledak dari tanah, melengkung ke arah atas arena untuk membentuk kubah. Penghalang itu kedap suara, memotong mereka dari ejekan kerumunan. Keheningan kembali ke arena. Bisakah Anda mendengar saya sekarang? Tanya wasit, suaranya agak tajam. Tang Wulin mengangguk, lalu meraih telinganya dan melepas penutup telinga. Dia tersenyum, akhirnya sunyi lagi. Teman-temannya yang lain mengikuti, melepaskan penutup telinga mereka dengan satu gerakan yang mengalir. Wasit merasakan pipinya berkedut. Jika tidak ada begitu banyak saksi yang hadir, dia akan memukuli mereka sampai mati di sana. Bukan hanya mereka yang hadir di arena yang menonton. Pertandingan itu disiarkan ke setiap stasiun televisi di benua itu. Semua orang menonton. Imperial Sun Moon Academy telah mengatur semua ini untuk mengintimidasi tim Akademi Shrek. Sekalipun mereka kuat, mereka masih anak-anak. Sangat tidak mungkin mereka memiliki kedewasaan untuk tidak terpengaruh oleh taktik menakut-nakuti ini.
Jika itu berarti peluang mereka untuk menang akan meningkat bahkan dengan petunjuk sekecil apapun, maka semua sumber daya yang telah dicurahkan oleh Imperial Sun Moon Academy untuk usaha ini akan sepadan. Namun, mereka tidak pernah berharap untuk bertemu seseorang yang berani seperti Tang Wulin. Tindakan sederhananya yaitu mencabut penutup telinga mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat para penonton keluar dari keterkejutan mereka dan mulai melontarkan kutukan dengan kekuatan baru, penghalang itu didirikan, kedap suara, dan semuanya. Mereka yang menonton di televisi tidak memiliki banyak pendapat tentang postur tersebut, kecuali mereka yang berafiliasi dengan Shrek Academy, yang menyeringai dan mencondongkan tubuh ke depan di kursi mereka. Shrek telah membesarkan badut sungguhan kali ini. Wasit mengirim pandangan panas ke Tang Wulin. Sekarang saya akan mengumumkan aturannya. Baik, silakan, kata Tang Wulin dengan sorotan yang sungguh-sungguh di matanya. Tujuan utama pertandingan ini adalah untuk belajar dari satu sama lain, tapi agar kedua belah pihak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka, saya hanya akan campur tangan dalam 3 situasi ketika seseorang berisiko menerima serangan fatal, menjadi cacat, atau sekarat. Syarat kemenangan menyapu bersih tim lawan. Mengerti? Jadi apa yang kamu katakan adalah, selain membunuh satu sama lain, apa saja yang terjadi? Tang Wulin bertanya. Anggota tim Imperial Sun Moon Academy memelototi dia, tapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibir mereka. Anda bisa menerimanya seperti itu, kata wasit, dengan tatapan jijik. Solen 3 Chapter 455. Chapter 455 saya akan berhenti bercanda sekarang. Boleh aku berkata sesuatu? Tang Wulin bertanya. Silakan, kata wasit, akan sangat memalukan jika mereka tidak membiarkan penantang mereka menyombongkan diri juga. Terima kasih. Pertama-tama, saya ingin mengatakan bahwa meskipun kami adalah siswa dari Akademi Shrek, kami datang ke sini untuk tidak menyinggung perasaan. Kami datang ke sini untuk menantang Imperial Sun Moon Academy karena kami menghormati kekuatan Anda dan ingin mengalaminya sendiri. Tapi inilah masalahnya. Kami baru menjadi bagian dari Shrek selama 1 semester. Tidak hanya itu, kami adalah siswa terlemah di akademi kami. Karena itu, kami tidak dapat dianggap sebagai perwakilan Shrek yang sebenarnya, dan sebagai gantinya hanya akan mewakili diri kami sendiri dalam pertandingan ini. Apa? Rahang wasit menganga. Baik dia maupun petinggi lain dari Imperial Sun Moon Academy mengharapkan Tang Wulin mengatakan hal seperti itu. Beberapa jam menjelang pertandingan, mereka sudah buru-buru mempersiapkan panggung untuk pertandingan ini. Itu semua demi memperkuat reputasi mereka. Lebih baik lagi jika mereka bisa menginjak harga diri Akademi Shrek saat mereka melakukannya. Percaya diri dengan peluang kemenangan mereka untuk pertandingan ini, para petinggi Imperial Sun Moon Academy menantikan peningkatan prestise jika mereka mengalahkan Akademi Shrek. Tapi apa yang telah dilakukan Tang Wulin menggagalkan rencana itu. Sekarang bahkan jika Imperial Sun Moon Academy meraih kemenangan, itu akan menjadi kemenangan dengan nilai yang lebih rendah. Dan jika mereka kalah, rasa malu akan lebih besar. Dari posisinya di udara, wasit menatap senyum Tang Wulin. Pikirannya membeku melihat betapa tidak berbahayanya hal itu. Dia perlahan turun dan mendarat di depan Tang Wulin. Bukankah kalian saling berkontradiksi? Saat itu kamu bilang kamu menantang kami untuk bertanding sebagai perwakilan dari Akademi Shrek. Wasit mencibir. Tang Wulin menghela nafas. Dia membalik tangannya dan megafon muncul di atasnya dalam kilatan cahaya. Dia menekan tombol dan suara sedingin es Wu Zhangkong memenuhi arena. Perhatikan siswa dari Imperial Sun Moon Soul Engineering Academy. Kami berenam berasal dari Akademi Shrek. Kami semua berusia 14 tahun dan kami di sini untuk menantang tim terkuat Anda di bawah usia 20 tahun. Kami di sini untuk menunjukkan sekali lagi jarak antara Anda dan akademi terhebat di benua. Tantangan kami tidak pernah menyebutkan bahwa kami adalah perwakilan Shrek. Kami hanya mengatakan bahwa kami berasal dari Akademi Shrek, usia kami, dan alasan tantangan kami. Wasit hampir batuk seteguk darah. Kami menghabiskan begitu banyak energi untuk mempersiapkan pertandingan, dan sekarang Anda memberitahu kami ini. Tapi tidak salah lagi bahwa anak-anak ini masih remaja. Bagaimana anak-anak seperti mereka bisa begitu tidak tahu malu? Meskipun Imperial Sun Moon Academy telah bentrok berkali-kali dengan Akademi Shrek, mereka tidak meragukan kekuatan dan martabat saingan mereka. Tanpa rasa hormat yang mendasar untuk Akademi Shrek, mereka tidak akan mempercayai kata-kata Tang Wulin begitu cepat dan mengatur pertandingan ini, sambil merencanakan untuk merusak reputasi Akademi Shrek. Mereka tidak pernah berharap untuk meleset begitu parah. Wasit hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada mereka ketika Akademi Shrek menjadi begitu tidak tahu malu.
Namun, mereka akan kehilangan lebih banyak muka jika dia bertanya. Dia tidak berani menghina Akademi Shrek. Tang Wulin berkedip beberapa kali. Jadi, apa pertandingan masih berlangsung? Kalian bisa mengaku kalah dan kita bisa membatalkannya. Aura wasit berkobar, baju perangnya bersinar terang dan tajam saat dia mengirimkan tatapan tajam ke arah Tang Wulin. Dia adalah Master Armor Pertempuran Tiga Kata, kekuatannya setingkat dengan judul Douluo. Dia bisa menghancurkan seluruh tim Tang Wulin dengan menjentikkan jarinya. Wah, di sana. Saya akan berhenti bercanda sekarang, kata Tang Wulin, ekspresi polosnya mengeras. Kami adalah perwakilan dari Akademi Shrek dan kami di sini untuk memperjuangkan kejayaan akademi kami. Kemenangan kita sudah ditentukan sebelumnya. Meskipun terkejut dengan perubahan sikap Tang Wulin yang tiba-tiba, wasit sekarang bisa bersantai, menghela napas lega. Jika hal-hal seperti itu terus berlanjut, dia akan dipaksa untuk membatalkan pertandingan. Bahwa Imperial Sun Moon Academy dianggap begitu enteng oleh anak-anak ini, sangat mengejutkannya. Persiapkan pertandingan untuk dimulai, katanya, naik kembali ke langit. Tapi Tang Wulin belum selesai. Oh benar, saya berbohong tentang tidak menjadi perwakilan Shrek, tapi yang lainnya benar. Kami benar-benar yang paling lemah di Shrek, kata Tang Wulin, sengaja menekankan kata terlemah. Wasit tersendat di udara, hampir jatuh ke tanah. Senyuman lembut tergantung di bibirnya, Tang Wulin melangkah maju untuk menghadapi lawan-lawannya. Nama saya Tang Wulin. Saya seorang siswa di kelas 1. Dia berhati-hati untuk menghilangkan fakta bahwa dia adalah ketua kelas. Setiap kata yang diucapkan Tang Wulin telah dibuat dengan hati-hati, berfungsi sebagai pisau untuk memotong kebanggaan dan kepuasan apapun yang dapat diperoleh Imperial Sun Moon Academy dari pertandingan ini. Kata-katanya bahkan mengguncang keyakinan lawan-lawannya dalam kemenangan mereka. Pemimpin tim Imperial Sun Moon Academy mendekati kelompok Tang Wulin. Saya Long Chen. Dia tinggi dan tampan, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan. Dia tampak seumuran dengan Tang Wulin, mungkin sedikit lebih tua. Dia berdiri setinggi pria dewasa, stabil seperti gunung, satu-satunya di timnya yang tidak terpengaruh oleh kata-kata provokatif Tang Wulin. Tang Wulin memeriksanya. Wah, Anda besar. Apakah Anda yakin belum berusia lebih dari 20 tahun? Jika Anda dan Anda menang, maka itu tidak dihitung. Long Chen memutar matanya. Saya harap Anda sekuat Anda pandai berbicara. Gu Yue melompat ke sisi Tang Wulin. Gu Yue dari kelas 1 Akademi Shrek. Seorang anggota tim lawan bermanuver untuk berdiri di samping Long Chen. Sue Liu Suang. Dia sangat cantik, sosoknya ramping namun montok. Keduanya melukis gambar sempurna dari pasangan yang sempurna. Tang Wulin memiliki keunggulan pada Long Chen dalam hal penampilan dan perawakan, tetapi dia kehilangan tinggi badan. Sue Liu Suang mengabaikan Gu Yue dan memfokuskan pandangannya pada Tang Wulin, menatapnya dengan penuh minat. Ye Xinglan selanjutnya melangkah maju. Ye Xinglan, anggota ketiga dari tim Imperial Sun Moon Academy, mengambil tempatnya di sebelah Long Chen. Kamu Dingki, meskipun tingginya rata-rata, bahunya cerah dan lengannya tebal. Kekuatan yang terkandung di tubuhnya sangat jelas. Anggota tim Akademi Shrek yang tersisa segera memperkenalkan diri. Setelah itu, tim lawan melakukan hal serupa. Jian Mo Chen, dia adalah anak laki-laki yang bisa menyaingi Su Lizhi dalam hal kegemukan. Kuang Zantian, seorang gadis mungil berteriak. Tang Wulin terkejut dengan keterputusan antara penampilannya yang halus dan betapa galak namanya terdengar. Dia menghentikan dirinya sendiri hanya dengan mengatakan, kamu harus datang ke Akademi Shrek. Dengan nama seperti itu, kamu pasti monster. Wang Daimin, anggota terakhir dari tim lawan, adalah seorang gadis lemah dengan rambut biru pendek, tidak ada kerutan yang terlihat di seragamnya. Itu 6 lawan 6, tapi pertandingan ini tidak seperti pertandingan mereka sebelumnya. Tidak ada pihak yang berinisiatif untuk mengungkapkan tipe master jiwa mereka. Bersiap untuk bertempur, kedua tim kembali ke sudut Anda. Harus ada jarak 100 meter di antara Anda, kata wasit. Darahnya tidak lagi berdebar dengan kemarahan yang ditahan, karena dia telah tenang selama perkenalan diri masing-masing pihak. Tidak peduli detail yang mengganggu seputar pertandingan, selama tim akademinya memenangkan semuanya akan baik-baik saja. Bahkan jika tim Tang Wulin menyangkal menjadi perwakilan dari Akademi Shrek sesudahnya, itu tidak masalah. Mereka masih siswa di Akademi Shrek. Kedua tim perlahan mundur ke lokasi awal mereka. Senyum riang Tang Wulin dihapus dari wajahnya. Meskipun lawan mereka kali ini seumuran dengan mereka, mereka memiliki aura kekuatan yang tak terbantahkan dan memiliki keunggulan di lapangan.
Ini akan menjadi perjuangan yang berat, dan dia harus sangat berhati-hati. Begitu mereka mencapai lokasi awal, tim Tanggulin mengambil formasi segitiga seperti biasa. Tim Imperial Sun Moon Academy lawan mengambil formasi serupa. Long Chen mempelopori segitiga mereka. Yu Dingqi yang kekar dan Jian Mo Chen yang gemuk mengapitnya di kedua sisi. Mungkinkah mereka tipe agility? Tanggulin bertanya-tanya. Di belakang mereka ada Sue Liu Suang, Wang Daimin, dan Kuang Santian, berbaris berdampingan dalam urutan itu. Menilai dari formasi mereka, Wang Daimin harusnya tipe kontrol. Saya tidak yakin tentang Sue Liu Suang dan Kuang Santian. Tanggulin melirik di antara mereka. Terletak 100 meter dari satu sama lain, kedua tim saling bertatapan, masing-masing bertekad untuk memenangkan kemenangan. Ayo mulai pertandingan. Soul Land 3 Chapter 456. Chapter 456 pertempuran dimulai. Dengan pernyataan wasit, pertarungan terakhir antara Imperial Sun Moon Engineering Academy dan Shrek Academy dimulai. Alih-alih memimpin dan bergegas maju seperti biasanya, Tanggulin memanggil jiwa bela dirinya bersama dengan teman-temannya. Auranya berkobar saat 3 cincin jiwa ungu naik dari bawah kakinya. Meski dia hanya punya 3, itu mengesankan untuk usianya. Lawan mereka memanggil jiwa bela diri mereka juga. Long Chen mengambil langkah maju dan dia mengeluarkan raungan drakonik. 4 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya, tubuhnya tumbuh lebih tinggi 3 inci pada saat yang bersamaan. Tanggulin menatap dengan kaget. Dia memiliki jumlah cincin jiwa yang sama dengan Wu Shiduo. Tunggu, bukankah ada Long Chen di peringkat jenius Yotes? Ya, dan dia hanya beberapa tempat di bawahnya. Sementara Wu Shiduo memiliki jiwa bela diri kembar dan keterampilan fusi jiwa diri, Long Chen hanya memiliki 1 jiwa bela diri. Fakta bahwa dia hanya beberapa pangkat di bawahnya langsung membuat Tanggulin waspada. Pada saat yang sama, antisipasi membengkak dalam dirinya. Dia seharusnya menjadi murid terkuat di usianya di Imperial Sun Moon Academy. Di sisi Long Chen, Jian Mo Chen dan Yu Dingqi memanggil jiwa bela diri mereka juga. Jiwa bela diri Yu Dingqi adalah palu, rantai yang melekat pada pegangan yang membungkus lengannya. Itu adalah Meteor Hammer. 3 cincin jiwa ungu muncul di sekelilingnya. Meski kekuatannya sangat mengesankan, Long Chen masih membayangi dia. 4 cincin jiwa bermunculan di sekitar Jian Mo Chen, 2 kuning dan 2 ungu. Perisai bundar yang cukup besar untuk menyembunyikan tubuhnya terwujud di tangannya. Wajah harimau terukir di bagian depannya. Dia jelas tipe pertahanan. Dari ketiga gadis tersebut, Sue Liu Suang memiliki 4 cincin jiwa ungu, sedangkan Wang Daimin dan Kuang Santian memiliki 3 cincin ungu. 3 dari mereka adalah leluhur jiwa. Mereka hampir sekuat ranking di kelas kita. Tanggulin berseru di dalam hatinya. Itu saja. Tim Imperial Sun Moon Engineering Academy benar-benar luar biasa, tetapi mereka tidak melawan tim Wu Shiduo. Mempertimbangkan fakta bahwa timnya sendiri mengalahkan Wu Shiduo, dia tidak memiliki rasa takut sama sekali. Sayangnya untuk Imperial Sun Moon Academy, mereka hanya tidak mengerti monster macam apa yang ada di Akademi Shrek. Kelas-kelas 1 tahun ini sangat menakutkan. Tanggulin tidak menyadari hal ini, tetapi Imperial Sun Moon Academy menyelidiki Akademi Shrek. Mereka tahu 5 ranking di kelas 1 Akademi Shrek, tapi hanya itu. Sementara mereka meneliti kelompok Tanggulin, mereka tidak melihat lebih dalam ketika mereka menemukan bahwa tidak satupun dari mereka adalah ranking. Dengan pengetahuan yang dangkal tentang lawan mereka merasa yakin akan kemenangan. Long Chen menginjak tanah dan melesat ke depan menuju Tanggulin. Cincin jiwa keduanya menyala dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, melepaskan Dragon Roar. Cahaya meledak dari tubuhnya, melonjak seperti gelombang dengan bentuk naga yang samar. Jiwa bela dirinya adalah Holy Radiant Dragon, dan dia adalah S of S dari Imperial Sun Moon Academy. Dia adalah seorang jenius yang kemungkinan besar akan menjadi Master Armor pertempuran 4 kata di generasinya di Imperial Sun Moon Academy. Ketika Long Chen melihat bahwa tim Akademi Shrek tidak memiliki 1 leluhur jiwa, dia mulai percaya bahwa tim Tanggulin benar-benar adalah Akademi Shrek terlemah yang ditawarkan. Dia tahu bahwa pertandingan ini disiarkan ke seluruh benua. Itu adalah kesempatan sempurna untuk memamerkan kekuatannya. Jika dia bisa menginjak murid-murid dari Akademi Shrek ini, maka statusnya di antara para master jiwa akan diperkuat. Mulut Tanggulin membentuk senyuman rahasia. Dia melambaikan tangan teman-temannya kembali menandakan bahwa dia sendiri sudah cukup. Dia meniru Long Chen dan berlari ke depan untuk menemuinya. Tidak seperti lawannya,
Gerakannya ringan dan rileks seolah-olah dia tidak khawatir sama sekali. Cincin jiwanya yang ungu menghilang, cincin emas yang mengintimidasi naik menggantikan mereka. Sisik emas muncul di sepanjang lengan kanannya. Long Chen meraung saat dia mendekat. Satu-satu, mari kita lihat siapa yang akan menang, 3 cincin Anda atau 4 cincin saya. Jiwa bela diri saya adalah Holy Radiant Dragon. Long Chen penuh percaya diri. Dia sudah merencanakan apa yang akan dia lakukan setelah menyingkirkan Tang Wulin, kapten tim lawan. Ketika mereka hanya beberapa meter dari satu sama lain, Long Chen akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Lawannya sepertinya sama sekali tidak terpengaruh oleh Dragon Roar-nya. Faktanya, Tang Wulin menatapnya dengan belas kasihan di matanya. Hah, kasihan, mengapa? Tepat sebelum mereka bentrok, Tang Wulin melompat ke udara. Cincin jiwa emasnya menyala dan esensi darahnya mengalir terbalik saat dia menggunakan tubuh naga emas. Aura liar Raja Naga Emas meledak pada saat yang sama. Long Chen melompat untuk menemuinya. Dia menggunakan skill jiwa pertamanya, Dragon Claw, dan menebas dengan kedua tangan. Sebagai seorang jenius di Imperial Sun Moon Academy, dia memiliki temperamen dan martabat yang tenang. Dia tidak berani meremehkan lawannya, tidak peduli siapa mereka. Meskipun dia yakin dia bisa menekan Tang Wulin, dia tidak akan mengambil risiko menahan diri. Sesaat setelah dia menggunakan skill jiwa pertamanya, cincin keempatnya juga menyala. Menggunakan 2 keterampilan jiwa pada saat yang sama adalah teknik kontrol master jiwa tingkat lanjut. Keterampilan jiwa keempatnya adalah kekuatan naga. Kekuatan Holy Radiant Dragon melonjak melalui pembuluh darahnya, cakar naganya mekar dengan cahaya yang cemerlang. Sisik kecil muncul di tubuhnya. Meskipun mereka bukan sisik naga dewasa, mereka masih pemula. Long Chen ingin langsung melenyapkan Tang Wulin untuk meningkatkan moral timnya, lalu menggunakan momentum untuk memusnahkan lawan-lawannya yang lain. Pada saat itu, tidak masalah jika tim Tang Wulin adalah yang terlemah di Akademi Shrek. Mereka masih siswa Akademi Shrek. Kekalahan yang menyedihkan seperti itu akan sangat memalukan. Tetapi pada saat itu, aura drakonik Tang Wulin meledak. Begitu aura mereka bersentuhan, ketakutan muncul di dalam hati Long Chen begitu cepat hingga dia merasa seperti tenggelam di dalamnya, instingnya berteriak minta ampun. Dia tidak bisa memahami apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengapa saya merasa sangat takut? Seluruh tubuhnya gemetar karena putus asa. Tang Wulin tampak tumbuh beberapa kali lebih besar saat dia mendekat sementara dia sendiri menjadi semakin kecil. Kekuatan cakarnya menurun drastis. Mengertakkan giginya, dia melanjutkan serangannya, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan tubuhnya yang gemetar. Tapi dia tidak berdaya sebelum kekuatan Tang Wulin. Bahkan Dragon Smite dipaksa turun, melucuti dari efek pemberdayaannya. Garis keturunannya benar-benar ditekan. Dia bahkan tidak bisa menggunakan satu keterampilan jiwa. Kesenjangan antara Holy Radiant Dragon dan Raja Naga Emas Tang Wulin seperti di langit dan bumi.